Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua, dan pada malam hari ini juga kita akan ngopi bersama, ngobrol pintar. Adapun tema atau topik yang kita bicarakan pada podcast malam hari ini di CNN Berita, saya atas nama Amiruddin, biasa dipanggil Bang Amir, dan kebetulan pada malam hari ini kita podcastnya berada di Pondok Pesantren Darul Raihan Sonao, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Dan alhamdulillah beliau berdua ini sudah siap untuk menyampaikan tentang apa yang sebenarnya yang ada dalam pondok pesantren dengan tema ruh pesantren. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz Farhan? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah, syukur. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Jadi baik para pemirsa dimanapun kita berada, kita berikan kesempatan kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Raihan di Sonao. Dan sebelumnya Pak Ustadz bisa perkenalkan dulu identitasnya supaya para pemirsa dimanapun berada tahu siapa Ustadz yang sebenarnya. Alumni dari mana, asal dari mana, dan sekarang apa yang aktivitas yang dilakukan oleh Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan bin Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dan sampai dengan detik ini jadi perjalanan panjang yang sudah kita tempuh mulai dari tahun 88 sampai dengan tahun 2001 itu kita berada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar di Ponorogo. Dan dari tahun 88 hingga tahun 94 itu kita menamatkan madrasah aliyah di pondok. Kemudian kita lanjut mengabdi di pondok mulai dari tahun 94 sampai dengan tahun 2000. Jadi sebegitu panjang kita hidup di sana. Sehingga hari ini berada di pesantren ini ya kembali ke habitat. Ya, kembali ke habitat. Karena memang di antara wasiat dan amanat kiai-kiai kita itu, kamu dari pesantren dan kamu harus kembali ke pesantren. Jadi itulah yang membawa saya ini berada di tempat ini hingga detik ini berada di pesantren Darul Raihan Sonao. Demikian. Ya, terima kasih. Luar biasa proses perjalanan pimpinan Pondok Pesantren Darul Raihan Sonao ini, mulai dari sekolah SD-nya di Ampenan. Ampenan, luar biasa. Jadi saya tamat di SDN 17 Ampenan. Iya. Jadi rantauannya cukup panjang sekali nih, lama sekali Pak Ustadz ya. Ya. Lumayan. Dari tahun 82-83 itu sudah keluar dari Bima. Jadi Pak Ustadz, kita ini kan bicara tentang ruh pesantren tuh. Kebetulan Pak Ustadz ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Raihan Sonao. Nah, kenapa Pak Ustadz ini mau mendirikan pondok sementara stigma negatif dan masyarakat kita ini
banyak anak-anaknya yang takut untuk masuk ke pondok. Apa yang sebenarnya yang mendorong Pak Ustadz ini untuk mendirikan pondok? Apakah dari latar belakangnya pondok, kemudian amanah lagi kiai di sana harus mendirikan pondok? Apakah itu atau apa tujuan ataukah ada tujuan lain Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi maksud dan tujuan daripada penciptaan makhluk yang bernama manusia ini hanya untuk beribadah. Jadi berkembang seiring berjalannya waktu, ibadah ini sudah mulai ditinggal. Masa lalu 1500 tahun lebih yang lalu, ibadah itu adalah menjadi tren. Jadi dia adalah tren. Sehingga ibadah itu betul-betul menjadi program itu. Ya. Bergeser. Dekadensi terjadi di mana-mana. Sehingga untuk mengembalikan karakter itu hanya bisa dipusatkan di pusat-pusat lembaga pesantren. Karena di pesantren ini bukan hanya tutur katanya yang dibina, bukan hanya cara melihat, cara memandang, cara berpikir, tetapi pergerakan hidup manusia dari detik ke detik, dari pagi sampai pagi, itu diperkenalkan. Kalau sudah mereka mengenal, seperti itulah hakikat beribadah itu, sehingga pada akhirnya mereka mengenal Tuhan. Jangan harap kita ini bisa mengetahui Tuhan itu seperti apa kalau seandainya kita tidak pernah mengenal. Pondok pesantren menjadi satu-satunya lembaga tempat pembinaan umat, tempat umat ini diasah kekuatan nalarnya, nalurinya. Kalau ibaratnya kalau dalam cara pandang Ustadz Sudirman itu, jadi hati nuraninya, hati sanubarinya, ya, itu tertata. Nah, dari hidup yang selama 24 jam di pondok pesantren itu, outputnya adalah melahirkan manusia-manusia yang berkarakter. Dari proses-proses pembiasaan. Nah, orang-orang yang tidak terbiasa dengan karakter-karakter agama, karakter-karakter Islam, bukan lagi mengarah kepada kehidupan yang baik. Ya. Kalau kita ibaratkan hari ini gaya hidup, gaya hidup hari ini walaupun tidak semuanya negatif, ada positif. Tetapi melihat perkembangan, proses dekadensi moral begitu kuat, sehingga tidak jarang banyak anak yang tidak mengenal orang tuanya. Bahkan orang tua pun kadang-kadang tidak mengenal anaknya dari berbagai sisi. Kalau sudah tidak ada pengenalan-pengenalan yang seperti itu, lantas bagaimana anak-anak kita ini bisa mengenal Tuhan? Nah, makanya pesantren, ini Pak Ustadz, membangun pesantren itu siapa saja bisa. Ada uang, ada kesempatan, ada lahan, ada tanah, bisa. Tetapi membangun ruh pesantren ini membutuhkan mujahadah yang kuat. Kiai-kiai kami memberikan satu pesan bahwa ruh pesantren itu hanya bisa dibangun melalui mujahadah, ubudiyah. Bagaimana kekuatan ibadah orang-orang yang ada di dalam pondok itu, maka ruh itu akan hidup. Dia membangun ruh pesantren ini tidak sama dengan membangun gedung. Kalau kita membangun gedung, ada tokonya, ada barangnya, ada uangnya, selesai. Ya.
ada keinginannya juga bisa selesai. Tetapi membangun ruh ini adalah adanya interaksi vertikal antara manusia dengan Allah. Pimpinan pondok, kiai, santri, para ustadz. Ya. Nanti ruh itu akan terbangun. Kalau sudah ruhnya terbangun, jadi unsur keterbiasaan anak-anak untuk hidup dalam bingkai agama itu terlatih. Makanya banyak yang bertanya, bagaimana cara membangun ruh pesantren? Saja, lo sholatmu seperti apa? Caramu memberikan nasihat kepada anak-anakmu seperti apa? Sholatnya anak-anakmu di pondokmu seperti apa? Jadi ruh pesantren itu, kalau kita ibaratkan bahasa titik koordinat, ya. Jadi titik koordinat itu akan mampu dibaca. Diibaratkan kita mendirikan satu pemancar yang bisa terbaca oleh semua kan. Ya. Kalau kita berkaca kepada pesantren-pesantren maju, Ngabar, Gontor, dan lain sebagainya, kita nggak pernah lihat itu iklannya muncul di TV. Ya, nggak pernah. Bagaimana iklan mereka? Kiprah santrinya di masyarakat. Seperti apa kiprah santri-santrinya di masyarakat ketika mereka kembali ke kampung halaman? Ya, mereka berkreasi, mereka berkarya. Itulah iklan pondok. Apakah Anda Ngabar, Gontor, datang ke Bima, masuk ke sekolah-sekolah? Ya. Ya. Karena di sana ada adab. Ruh pesantren jangan diharap bisa tumbuh di dalam satu lembaga pesantren kalau seandainya ada sumur yang mencari timban. Makanya alhamdulillah Darul Raihan ini kita tidak menganut istilah itu. Bahkan satu santri pun di sini itu lebih mulia. Saya ingat sebuah amanah Kiai Haji Imam Syafa'an LC. Kalau kamu punya pondok, jangan jadikan pelacur santri-santri. Maksudnya apa? Bahwa santri-santri menjadi komoditi, dijual beli. Sementara ilmu itu adalah cahaya. Siapa sih yang mampu membeli cahaya? Ya. Banyak sekarang ini sekolah-sekolah yang pusing nggak ada santri. Ya. Kalau kami di sini nggak pusing. Ya. Kami di sini nggak pusing. Karena apa? Karena semuanya Allah. Kewajiban kami di sini hanya bermujahadah, menguatkan kembali niat kita, ikhlas niatnya harus. Inilah dimensi sederhana dari ruh pesantren. Demikian. Iya, Pak Ustadz, ini pondok pesantrennya berada di Sonau, Kecamatan Suramandi. Jadi Pak Ustadz ini kan tinggalnya di kota. Kenapa pondok pesantren ini tidak dirikan di kota? Kenapa milih di tempat ini, gitu Pak Ustadz? Jawabannya sangat sederhana. Allah maunya di sini. Ya. Kita hanya punya mau, kita hanya punya keinginan, ya, kita punya kekuatan. Tetapi kalau yang punya bumi pengennya di sini, ya mau ngapain? Ya, nikmat di sini. Ya, apapun yang ada nikmati. Kita mau ditempatkan dimanapun, dakwah itu nikmati. Ini ngomong-ngomong pesantrennya ini sudah berapa tahun Pak Ustadz berdirinya pesantren? Tanggal 18 tahun 2020. Jadi ini kita masuk ke tahun kedua, nanti tanggal 18 Agustus. Ya, tanggal 18 Agustus insya Allah nanti kita menurut rencana kita mau mengadakan dua event. Cuman kita masih belum putuskan. Ini mudah-mudahan di event kita di dalam rangka hari jadi
Pondok Pesantren Darul Raihan itu kita akan mengadakan khataman massal untuk semua santri. Kemudian yang kedua, rencananya kita akan mengadakan jambore Raimuna antar pondok alumni. Jadi sepulau Sumbawa mungkin nanti. Syukur-syukur kalau seandainya ada nanti kita peserta kita nanti ada yang dari Pulau Lombok. Jadi antar pondok alumni ini rencananya adalah pondok alumni Haluan Gontor, Ngabar. Kemudian ada juga Gontor juga banyak di Sumbawa. Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu ya, sudah terdata itu ada sekitar 5 atau 6 pondok pesantren. Nah kalau di Bima ini pondok alumni itu ada di Al-Karomah Kerumbu, ya, Ustadz Salahuddin, ya. Kemudian ada di Darul Ifta Ustadz Haji Yunan, ya, dan di Dompu ada Pondok Al-Kausar, ya. Jadi untuk Bima Dompunya itu, ya, rencananya nanti kita juga akan mengundang nanti dari Sumbawa, Dea Malela, Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini tercapai, kita masih menjalin komunikasi dulu, insya Allah. Ya, Pak Ustadz, harapan apa yang bisa diberikan Pak Ustadz ini di dalam mendirikan pondok ini, kira-kira seperti apa Pak Ustadz harapan? Yang pertama bahwa upaya kita menyadarkan bahwa mendirikan pesantren itu tidak sama dengan bangun toko. Itu dulu. Jadi kalau nggak siap miskin jangan bangun pesantren. Ya. Kalau nggak siap miskin jangan bangun pesantren. Kalau nggak siap terhadap beratnya beban untuk membangun pesantren, jangan coba-coba bangun pesantren. Dan yang paling pokok itu bahwa membangun pesantren tidak sama dengan membangun toko. Misalnya kalau kita berada di sini, di sebelah lagi ada lagi toko, itu wajar kalau mereka bentrok. Tapi kalau pesantren itu harus berjamur, dia harus tumbuh seperti jamur. Ya. Karena semakin menjamur pondok pesantren itu, maka akan semakin mempersempit ruang kejahatan. Ya, jadi seperti itu Ustaz. Yang dipaparkan Ustaz tadi luar biasa gitu. Bisa nggak dibocorkan sistem apa sih yang diterapkan di pondok pesantren ini? Apakah sama dengan di pondok-pondok yang lain Pak Ustaz? Nah, ini yang kadang-kadang teori. Jadi cara berpikir orang satu sama lain itu berbeda. Kalau dari sisi kepesantrenan sebagaimana kiai-kiai kami juga mengajarkannya kepada kami, perjuangan itu harus ada pilot project. Dan Allah sudah menetapkan satu pilot project, ya, dan itu menjadi acuan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kan mukjizatnya Al-Quran. Masa Nabi Muhammad mau susah-susah di Mekah? Ya, sampai berdarah-darah, dilempar-lempar, dicaci maki kan? Ya, langsung aja panggil malaikat, hancurkan itu. Kalau Rasulullah menyuruh malaikat membalikkan satu gunung untuk menghancurkan, bisa saja. Tetapi memang desain Allah ini luar biasa. Ini adalah mega proyek akhirat. Ya. Rasul itu susah. Ya. Kan hijrahnya itu betul-betul pengorbanan. Betul-betul pengorbanan. Apa yang mereka bawa dari Mekah ke Madinah? Enggak. Mereka hanya membawa diri mereka sendiri, hanya dengan modal iman. Makanya fondasi kita di sini seperti apa bocorannya? Napa tilasi proses hijrahnya baginda Rasul. Ya, itu pondok pesantren pertama dalam Islam ini kan Darul Arqam Ustaz. Rumahnya sahabat Arqam. Di sanalah para sahabat dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah ada orang yang kenal Darul Arqam? Tidak. Orang hanya mengenal Mekah. Ya, maksudnya apa? Bahwa dari sisi kepesantrenan itu, kewilayahan itu penting. Contoh misalnya, Gontor. Gontor itu nama desa.
bukan nama pondok. Hampir-hampir kita tidak mengenal siapa nama kiainya, dan bahkan kita tidak kenal nama pondoknya apa. Tapi yang kita tahu adalah Gontor. Itu nama apa itu? Nama desa. Iya. Orang nggak kenal pondok di Mekah itu Darul Arqam. Tetapi orang hanya mengenal Mekah. Ya. Di Madinah, Nabi juga membangun pesantren. Di mana? Di Raud. Tapi apakah orang mengenal di sana ada pesantren? Tidak. Orang hanya mengenal Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Makanya di sini orang kenal Pondok Sonau ya Darul Raihan. Ya. Bahwa tempat itu ada keabadian yang sementara. Kalau dikenal di sini Darul Raihan, pondoknya Ustaz Farhan, pondoknya Ustaz Farhan. Ntar kalau Ustaz Farhannya mati, pondok siapa lagi? Kan gitu. Tapi kalau Sonau kan nggak berubah. Ya, nggak akan berubah karena tempat ini tetap akan menjadi Sonau. Ya, jadi itu bocoran yang kedua. Jadi bocoran yang pertama, kenapa dikasih Nabi? Yang kedua, identitaskan pesantren itu dengan tempatnya. Ya Bani Israel. Ya gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kita nggak disamakan dengan orang Israel ya. Dan yang ketiga, ya, sabar. Sabar. Karena ketika kita mendirikan pesantren ini kita menjadi pekerjanya Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh saja kepada Allah. Mengeluh, makanya dari ujung ke ujung pondok kita ini itu wakaf semua. Jadi wakaf semua. Berapa hektar Pak? Enggak nyampe 1 hektar, hanya hampir 70 are. Tapi mudah-mudahan tanah ini berkah. Amin. Amin. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang cukup luar biasa memaparkan tentang bagaimana ruh pesantren itu yang sebenarnya yang sesuai dengan misi daripada pondok pesantren Darul Raihan yang ada di sana. Ini kembali ke Pak Ustadz Sudirman itu. Jadi sebelum Pak Ustadz menanggapi atau menyampaikan pandangan tentang bagaimana sih pondok yang sebenarnya yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah kita menghadirkan ruh pesantren itu yang seperti apa gitu. Nah kebetulan Pak Ustadz ini banyak buku yang beliau tulis gitu, termasuk buku tentang teroris, kemudian tentang zakat dan lain sebagainya, dan narkoba. Jadi beliau ini cukup luar biasa, pemerhati agama, bahkan juga pemerhati pondok ya Pak Ustadz. Ya, jadi mungkin sebelumnya Pak Ustadz bisa perkenalkan dulu Pak Ustadz. Terima kasih nih sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan bersama pada malam ini di tempat yang begitu nyaman, tempat yang penuh berkah, ya, tempat yang suci, pondok pesantren. Sama saya ini sekali lagi nih pondok pesantren Pak Ustadz Farhan ini. Ya. Jadi nama saya kerjaan tentunya tapi ada beberapa identitas yang diberikan oleh orang-orang ini yang sesungguhnya sebenarnya saya sangat risih sekali. Mungkin dalam keagamaan ini saya banyak gelar. Ya, benar. Ada yang manggil ustaz, ada yang manggil tuan guru, ada yang manggil guru, bahkan ada yang manggil syekh juga. Itu membuat saya itu jadi teman-teman di Jakarta, teman-teman di Lombok itu manggil syekh gitu kan. Saya tanya di pimpinan di Lombok, manggil saya syekh. Saya tanya, syekh itu apa? Saya nggak ngerti syekh itu apa. Dia bilang guru yang matang. Itu syekh. Oh kalau gitu saya panggil situ tuan guru aja. Nah itu.
Nah, saya penulis kemudian juga pemerhati agama ini, juga pemerhati peradaban. Masya Allah. Meskipun saya mengekspresikan itu melalui tulisan buku. Ya, terima kasih. Ini kan banyak sekali buku yang ditulis sama Pak Ustadz ini. Jadi kita kan belum tahu sekolah Pak Ustadz ini kuliahnya di mana atau SMA-nya di mana gitu Pak Ustadz. Nah, ini yang unik lagi nih, ya kan? Panggil Ustadz tapi saya tidak pernah mondok. Jarang juga berceramah. Kan? Kemudian dibilang penulis, ditanya kuliah di mana. Ya, jadi menulis itu tidak ada sekolah khusus untuk menulis. Masya Allah. Tidak ada kampus bagaimana cara menulis, kan gitu kan. Jadi anak-anak itu bisa menulis apa saja. Nah, tapi yang unik adalah sampai dengan hari ini saya tidak menyatakan bahwa diri saya sebenarnya penulis. Dan saya tidak tahu sebenarnya bagaimana cara menulis. Tetapi dalam waktu menulis itulah saya belajar menulis. Itu. Iya. Ini Pak Ustadz, jadi beliau sebagai pimpinan pondok tadi sudah memaparkan begitu luar biasa proses perjalanan beliau sampai beliau mendirikan pondok pesantren di Sonau ini Pak Ustadz. Nah kemudian di Bima ini kan banyak sekali pondok pesantren Pak Ustadz. Nah kemudian bedanya Bima dengan di Lombok itu, di sana itu kan terkenal dengan Lombok itu kan 1000 masjid Pak Ustadz ya. Ya, kalau di sini apa yang dikenal? Apakah bisa nggak di Bima ini bisa dikatakan 1.000.000 masjid, 1.000.000 pondok atau 1.000 pondok Pak Ustadz? Gimana pandangannya gitu Pak Ustadz? Ya, jadi kalau bicara ke Bima, kita kan harus bicara. Jadi Bima ini punya sejarah, ya sejarah tentang keagamaan. Kalau dulu kan belum namanya pondok, bahkan sekolah yang pertama bangun di Bima ini adalah sekolah Islam. Masya Allah. Ya kan, madrasah dan dibangun. Nah kemudian yang kedua adalah Bima ini sejak peradabannya itu sangat dikenal dengan daerah yang orang-orangnya yang fanatisme terhadap Islam. Makanya sampai di kerajaan itu ada dua lembaga ya, lembaga adat dan lembaga majelis agama. Dan bahkan orang-orang di Bima itu guru yang dibunuh. Bahkan Bima ini adalah pusatnya negeri para guru. Masya Allah. Ya. Nah, cuma hari ini sebenarnya Bima juga setelah kehilangan identitas. Makanya lagi-lagi mengatur pada pendekatan bicara. Jadi pesantren bukan cuma hanya pesantren yang harus punya, daerah pun juga harus punya. Masya Allah. Nah sekarang kita mau bangun ruh apa di sini? Kalau bicara tadi sejarah, ya sekolah Islam. Bahkan raja-raja dulu mengirim orang-orang itu untuk sekolah Islam. Diutus oleh raja. Nah ruh di Bima ini kan kebetulan juga kita adalah mayoritas Islam. Maka harus juga membangun ruh. Ruh itu adalah sebuah identitas. Masya Allah. Kan gitu, identitas. Ada punya identitas sendiri. Pondok Sonau, ruhnya apa? Artinya identitasnya apa? Ya kan? Nah identitas itulah yang membuat orang itu menjadi tertarik. Ya, dan semua pondok memiliki ruh berbeda-beda. Ya kan? Tetapi itu tetap satu tujuan. Ya, itu satu. Nah, Bima mestinya itu bukanlah pilihan yang keliru. Ketika Bima ini ingin membangun sebagai daerah 1.000.
Masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa demikian? Saya mengatakan begini, semua itu pasti akan menginginkan regenerasi. Ya, daerah harus memiliki regenerasi. Agama juga punya regenerasi. Negara pun juga punya regenerasi. Dalam sisi agama, untuk regenerasi umat di mana? Kan cuma satu, hanya di pondok. Di pondoklah yang menjadi generasi Islam. Itu. Nah, cuma yang terjadi fenomena hari kemarin memang tempat pondok itu banyak istiqamah. Ya, sebagai pencetak terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Dan ini kalau terus dibiarkan, maka kekhawatiran orang tua untuk masukkan anak ke pondoknya itu tinggi sekali. Ya kan? Padahal sistem pendidikan yang terbaik itu adalah pondok. Ya. Siapa yang mau kita ikuti Ustaz? Kalau Ustaz bilang tadi bahkan Nabi membangun pondok, lalu yang ikut kita ini ikuti siapa? Ya, kita sebagai Islam. Nah, makanya kami sebagai pemerhati selalu memberikan keyakinan pada orang tua yang memiliki anak yang kecil-kecil, kalau sebaik-baiknya itu masukkan anaknya ke pondok. Itu awalnya. Kemudian yang kedua, kita lihat sekarang fenomena yang ada sekarang ini. Apa yang hilang di anak-anak? Bukan cuma hanya anak-anak, orang tua juga kehilangan satu, yaitu tentang etika. Etika itu bicara apa? Etika bicara akhlak. Lalu membangun akhlak yang terbaik itu di mana? Ya pondok. Allah. Itu Pak. Iya, terima kasih kepada Pak Ustadz ini yang luar biasa memberikan pemaparan tentang apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam pondok pesantren itu, dan untuk menyikapi beberapa stigma yang begitu fenomenal di masyarakat kita ini, lebih khususnya Bima gitu. Nah, terakhir ini Pak Ustadz, apakah kita sepakat gak kita jadikan Bima ini adalah kalau di Lombok tadi yang saya sampaikan itu adalah 1000 masjid, di Bima ini apakah kita sepakat nggak malam ini kita jadikan bahwa Bima ini sejuta pondok atau 1000 pondok Pak Ustadz? Gimana untuk menutupi pertemuan kita Pak Ustadz? Ya, Ustadz Farhan. Jadi bercita-cita itu tidak ada biayanya. Masya Allah. Jangankan 1000, ya 1.000.000 pun boleh. Masya Allah. Kalaupun ada di atas angka 1 juta, itu boleh. Masya Allah. Kan bercita-cita. Ya. Tentu cita-cita yang bukan hanya sekedar mimpi. Ya, cita-cita misalnya kalau kita berkeinginan mewujudkan itu, sementara kita tidak punya niatan untuk bergerak, ya mustahil. Ya, mustahil. Kalau saja di Bima ini menjamur pesantren, insya Allah fanatisme kita terhadap agama, atau istilah kita bahwa yang sering kita dengar bahwa masyarakat Bima itu adalah masyarakat yang sangat fanatik terhadap agama, akan tertata dengan baik. Ya. Yang bahaya, fanatisme terhadap agama ada, tetapi ilmunya tidak ada. Mungkin itu juga yang mendorong kenapa terjadi radikalisasi pemikiran, radikalisasi pergerakan segala macam. Tapi insya Allah Bima ini aman. Ya, kembali ke Pak Ustadz untuk statement terakhirnya. Apakah kita sepakat ini Bima ini kita jadikan 1.000 pondok atau 1000 pondok Pak Ustadz? Ya, karena gitu. Apa yang tidak gitu? Ya. Semua. Amin. Yang sekarang ini adalah tinggal kemauan siapa. Tidak mungkin sebuah elemen, sebuah organisasi itu bisa jalan sendiri, menyelesaikan persoalan dengan sendiri.
bahwa negara sekali itu tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Semua butuh sinergitas, arti kebersamaan. Kemudian keberpihakan juga terhadap pemerintah terhadap ini juga harus ada keseimbangan Masya Allah. dengan sekolah umum. Mari kita bedah, Pak Ustaz. Ya, berapa porsi perhatian negara ke sekolah umum, berapa porsi perhatian negara ke umum. Ya, nah ini harus ada keseimbangan. Nah, Bima dengan mayoritas penduduknya, dengan wilayahnya, sekilas bilang ya, ini daerah kaya ini, ya, ini Masya daerah. Allah. Kalau mau berkait, ya, coba kita lihat di mana-mana, ya, di daerah-daerah ini. Ya, saya bukan istilahnya